Pagi menjelang. Bias cahaya sudah memenuhi ruangan di mana dua makhluk berbeda jenis tidur dengan posisi saling memeluk. Karena tertidur pulas, De sampai tak sadar kalau dirinya membalas pelukan Ciara. Sepanjang malam tangan kekar De melingkar penuh di pinggang ramping itu. Di dada bidang milik De, Ciara menenggelamkan wajahnya dan memeluk pinggang De erat. Seperti sebuah kenyamanan yang tak ada tandingannya, Ciara terus mengusap dan menggesek kakinya mencari kehangatan dalam raga perkasa di sampingnya. Sebuah gerakan yang membuat De mengerjapkan kelopak mata. Dia sedikit menyipit, mencoba menerima cahaya yang masuk pertama kali ke dalam indera penglihatannya. Pendingin udara menyala dengan baik, De sedikit melirik ke bawah. Di mana gadis manis yang kerap dia panggil kucing dekil, benar-benar telah menjadi kucing sungguhan. Sebab Ciara meringkuk dalam dekapannya karena kedinginan. Menyadari posisi mereka, De langsung menarik tangannya yang memeluk pinggang Ciara. Dia hendak melepaskan diri, tetapi Ciara malah semakin mengusak, memberikan sentuhan yang membuat sesuatu dalam dirinya bangkit seketika. Apalagi di pagi hari seperti ini, suasana benar-benar sangat mendukung. De meneguk ludahnya, dia seperti tersengat saat benda itu tak sengaja bergesekan dengan anggota tubuh Ciara. De kembali melirik ke bawah. Astaga, bisa-bisanya dia bangun di saat-saat seperti ini. Rutuk pria tampan itu, tetapi tak bisa bohong. Mata De tak lepas memandangi wajah Ciara yang cantik alami tanpa polesan make up. Pria itu mulai tersihir, sepertinya dia baru menyadari satu hal. Bahwa Ciara adalah sebuah berlian yang jatuh di antara kotoran. Sebab setelah dibersihkan, gadis itu terlihat sangat cantik dan menggemaskan. Apalagi saat sorot mata De turun ke bibir mungil yang banyak mengoceh itu. Benda kenyal itu terbuka sedikit, seolah memberikan akses dan menarik dirinya untuk melakukan sesuatu yang cukup mendebarkan. De menundukkan kepala, entah sehebat apa pesona Ciara hingga membuat dia di antara sadar dan tidak. De meraih benda ranum itu dengan perlahan, lalu bergerak sesuai nalurinya. Dia lupa bahwa apa yang dia lakukan malah semakin membuat adik kecilnya bangkit dengan memuncak naik ke atas kepala. Lama semakin lama, De terbuai oleh permainannya sendiri. Jantung De berdetak lebih kencang. Bola mata pria itu terbelalak lebar karena tersadar. Dia langsung menarik diri begitu menyadari tindakannya yang terlalu jauh. Sial, apa yang aku lakukan? Gumam De, lalu menatap Ciara yang bergerak. Gadis itu mengerjap, dan De langsung bangkit dari ranjang sebelum Ciara menyadari semuanya. Dengan gerakan tergesa, De langsung melangkah ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri, juga menurunkan yang hampir saja membuncah di tempat yang salah. Sejurus dengan itu, Ciara membuka kelopak matanya. Dia menatap ke samping dengan tatapan mata kosong, sementara kantuk masih sedikit mendera. Namun, ia merasakan ada yang aneh dengan mulutnya. Kenapa bibirku terasa kebas? Apa ada hewan yang menggigitku semalam? Gumam Ciara sambil memegang bibirnya yang mungil dan merah seperti buah ceri. Dia mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Namun, nihil dia tidak mengingat apapun selain De yang menemani dirinya dengan duduk di sisi ranjang. Tapi kemana pria itu sekarang? Ciara menegakkan tubuhnya, dengan netra yang menatap sekeliling. Hingga ia mendengar sayup-sayup suara gemericik air dari kamar mandi. Dan dia bisa menebak, bahwa De memutuskan untuk bermalam di sini. Ciara mengulum senyum. Ternyata dia tidak pulang. Lalu di mana dia tidur semalam? Ark, ark. Suara teriakan Ciara memenuhi kamar di mana dia dan De berada. Jantung gadis itu nyaris copot melihat De yang keluar dari dalam kamar mandi hanya menggunakan handuk seutas pinggang. Ciara menelan ludahnya kasar dengan nafas terengah-engah. Namun,
Anehnya mata gadis itu tak mau lepas dari raga kekar yang berjalan santai di depannya. Ciara menutup mata, dan memperhatikan De dari balik celah tangan. Pria itu memicing tajam dengan sedikit gelengan di kepala. "Apa sih yang kamu ributkan?" Berteriak-teriak sudah seperti tinggal di hutan. Ketus De, lalu membuka lemari pakaian milik Anek. Karena terburu-buru takut tertangkap basah, dia sampai lupa membawa baju ganti. Alhasil dia keluar dengan bertelanjang dada, tak peduli Ciara akan melihatnya. Toh benda keramat itu masih tersimpan rapi, dan tidak sembarangan dia pamerkan pada setiap orang. "Lagian kenapa Om gak pakai baju?" Cia kan kaget. Jawab gadis itu tak kalah memekik. Dia ingin membuang wajah, tetapi entah kenapa seolah memiliki daya tarik yang sangat kuat. Mata Ciara tetap menatap De yang berdiri tak jauh darinya. Terdengar helaan nafas pendek. De mengambil satu kemeja dan satu celana. "Soal yang lain tidak perlulah, toh tidak akan lepas kemana-mana." "Sudah jangan cerewet, lebih baik kamu mandi sekarang. Aku sudah siapkan air hangat di dalam bathtub," ujar De sambil memakai pakaiannya. Mendengar itu, Ciara turun dari ranjang. Dan tanpa berkata apapun dia melenggang ke arah kamar mandi dengan satu tangan yang menutupi wajahnya saat melewati De. De hanya bisa geleng-geleng kepala. Merasa sudah tidak ada siapa-siapa, dia melepas handuk dan hendak memakai celana. Namun, dia kembali dikejutkan oleh teriakan Ciara yang saat itu membuka pintu kamar mandi begitu saja. "Ark!" Gadis itu begitu shock dan langsung menutup kembali pintu kamar mandi dengan kencang. Sementara De yang gelagapan refleks mengambil handuk dan berlari ke sudut ruangan. "Sial, gadis itu melihat apa?" Rutuk De dengan dada yang naik turun, dia tak kalah terkejutnya. Ciara berdiri di belakang pintu dengan memegangi dadanya yang berdetak dengan kencang. Sementara otak gadis itu mulai berlarian dengan liar. Awalnya dia ingin mengambil baju ganti, agar tidak perlu keluar lagi. Namun, nahas dia malah bertemu sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu apa? Apa sejenis ular kobra? Kenapa besar dan menyeramkan?" Gumam gadis itu, sebab sempat melihat De yang baru saja menjatuhkan handuknya. Otak suci gadis itu mulai tercemar, dia menggelengkan kepala mengusir semua yang bersarang di pikirannya. Dia menggigit bibir bawah, lalu mencoba untuk biasa saja. De sudah memesan makanan dan menyiapkan semuanya di meja kecil dekat pantry. Sekarang dia hanya perlu menunggu Ciara untuk memulai sarapan. Gadis yang biasanya banyak bicara itu keluar dengan langkah ragu. Pipinya memanas dengan rona merah menyembul di mana-mana. Sial memang, otaknya masih saja belum kembali dari kejadian tadi pagi. Sepertinya dia mulai terkontaminasi. "Hei, kenapa hanya berdiri di situ? Ayo cepat, kalau tidak aku akan terlambat," teriak De, membuat Ciara terpaksa mempercepat langkahnya. Iya. Dia duduk dengan menundukkan kepala. Sebab gadis itu ternyata masih memiliki rasa malu juga. De memerhatikan Ciara yang memakai baju milik Jenny. Diam-diam pria berjambang lebat itu mengulum senyum tipis, sebab baju tersebut terlihat kedodoran di tubuh mungil Ciara. "Kue mochi," gumam De. Namun, karena sedang berburu dengan waktu, De memilih diam saja dan memakan sarapannya dengan tenang. Hingga tak berapa lama kemudian, semua yang ada di piring itu tandas. De mengelap sudut bibirnya menggunakan tisu lalu menatap Ciara yang masih setia menundukkan kepala. "Aku berangkat dulu, kalau kamu sudah selesai aku minta tolong bereskan ini semua. Setelah itu kamu bebas melakukan apapun. Dan yang terpenting jangan lupa minum obat yang sudah aku siapkan di atas nakas," jelas De seraya bangkit dari kursi.
Dia meraih tas kerjanya dan melangkah meninggalkan dapur mini tersebut. Menyisakan Ciara yang baru saja menghela nafas lega. Satu lagi. Suara itu sukses membuat Ciara berjengit. Karena merasa terkejut. Dia kira De sudah benar-benar pergi. Ciara memutar leher, lalu menatap De yang berdiri di ambang pintu. Lupakan kejadian tadi, anggap kamu tidak pernah melihat apa-apa. Sepanjang kakinya melangkah, De terus menggelengkan kepala, mencari kewarasannya. Dia tidak ingin terus-menerus terjebak dalam rasa yang baru pernah dia rasakan. Tentang ciuman. Sedari tadi sebenarnya De tidak bisa fokus, sebab dia terus membayangkan bibir mungil Ciara yang tadi pagi dia sergap tanpa diketahui oleh pemiliknya. Rasanya sungguh menggelitik dan juga mendebarkan jiwa. Bahkan degup jantung De terasa lebih kencang, hanya dengan memikirkannya saja. "Haish, kamu memikirkan hal yang tidak penting, De," gumam pria yang sudah ada di balik kemudi. Dia memegang setir dengan tatapan mata lurus. Dia mencoba untuk menarik nafas dan menghembuskannya beberapa kali, berharap dengan cara itu dia dapat melupakan kelakuan nakalnya tadi pagi. Akhirnya De menyalakan mesin mobil, keluar dari area basemen dan melaju ke arah rumah sakit. Meninggalkan Ciara yang masih mematung di tempat duduknya. Gadis cantik itu terlihat melamun, lalu tak berapa lama kemudian Ciara mengacak-acak rambutnya. "Kenapa aku jadi kepikiran benda itu?" Ciara frustasi sendiri, sebab setelah melihat benda yang menggantung di tubuh De, pikirannya tak lagi jernih. Dan kenapa malah aku yang merasa malu? Sedangkan Om Dokter terlihat biasa saja, apa karena dia sering mengumbarnya? Ciara mulai cemberut, membayangkan De yang membanggakan senjatanya di depan para wanita. Tiba-tiba gadis itu berkata, "Ish, pasti karena miliknya besar, dia jadi suka pamer." "Ah, Cia. Ayolah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Kamu ini masih kecil. Dia juga menyuruhmu melupakannya." Ciara memeriksa pipinya yang memanas. Bukan karena demam, itu semua karena dia masih merasakan malu yang luar biasa. Sebab ia melihat sesuatu yang belum semestinya. "Ah, Cia tidak bisa. Cia tidak melupakannya begitu saja." Ciara menghentak-hentakan kakinya di kolong meja. Lalu menangkup kedua sisi wajahnya yang memerah. Tidak boleh dibiarkan. Kalau begini ceritanya yang ada De akan mencibirnya sebagai gadis mesum. Demi mengusir pikiran negatif yang ada di otaknya. Akhirnya Ciara memutuskan untuk melakukan perintah De, yakni membereskan sisa makanan dan meminum obat. Baru setelah itu dia akan beristirahat. Rumah sakit Puri Medika. De sedikit berlari menuju ruangannya. Baru saja sampai di ambang pintu, Chandra sudah menghadang dengan kain pel di tangannya. "Dokter De," panggil pria muda itu dengan sedikit keras, juga tatapan mata yang tak begitu ramah. Pagi tadi dia telah kelimpungan mencari Ciara, tetapi ada salah satu perawat yang bilang bahwa gadis itu dibawa oleh Dokter De, entah kemana. De yang kala itu sudah memegang gagang pintu segera menoleh. Dia menatap Chandra seperti biasanya. Sebab ia benar-benar tak merasa curiga. "Ada apa, Ken?" Chandra menyandarkan kain pel tersebut di dinding. Lalu tangannya bertolak pinggang, seolah tak takut pada pimpinan tertinggi di rumah sakit ini. "Dokter harus jujur pada saya. Dokter membawa Ciara kemana? Saya tahu hubungan di antara kalian itu seperti apa, tapi saya mohon, Dok. Jangan berlaku semena-mena, karena saya sudah menganggap Ciara sebagai adik saya," jelas Chandra dengan suara penuh penekanan. De sedikit mengernyit, tingkah Chandra ini mulai sedikit aneh semenjak berteman dengan Ciara. De merasa bahwa Chandra telah mengintimidasinya dengan pemikiran yang begitu buruk. "Aku telah memindahkannya." "Karena apa, Dok?"
Agar saya tidak ikut campur dengan apa yang kalian lakukan? Apa maksudmu, Ken? Chandra menghela nafas, dengan kepala yang sedikit berdenyut. Dia tidak bisa membayangkan, buasnya De saat menghajar tubuh Ciara yang begitu mungil, hingga gadis itu tidak berdaya. Begini, Dok. Saya minta maaf, karena ikut campur. Tapi saya mohon dengan sangat, jangan lakukan lebih dari 2 kali. Mendengar itu, De semakin mengernyit tak mengerti. Kemana arah pembicaraan pria muda ini? De sampai melongo dengan mulut yang tak berhenti terbuka, sementara pikirannya terus melalang buana. Menebak pikiran Chandra. Namun, De benar-benar tidak dapat menemukan apapun. Dia malah teringat ciumannya dengan Ciara. Maaf, Ken. Bisa jelaskan padaku maksud ucapanmu? Aku benar-benar tidak paham, memangnya aku melakukan apa? Akhirnya De menyerah. Dia menatap Chandra yang mendengus kecil, seolah menganggap bahwa dia pura-pura bodoh. Chandra sedikit memajukan wajahnya, dengan tatapan sinis dia berkata, "Dokter sudah melakukan itu kan dengan Cia?" Amblas sudah pikiran De. Dia langsung memicing tajam ke arah Chandra dengan bibir yang mengatup, siap untuk mengumpat. Dia paham sekarang, apa maksud Chandra selama ini. Jadi Chandra menganggap bahwa dirinya telah melakukan hubungan terlarang dengan Ciara. Sepertinya aku harus memeriksa otakmu. Cetus De, membuat Chandra menarik diri dan menautkan kedua alisnya. Dok, aku tidak melakukannya, Chandra. Dan perlu kamu ingat, aku bukan maniak seperti yang ada di pikiranmu. Tukas pria berjambang lebat itu. Dia memotong ucapan Chandra, baru kemudian dia membuka pintu. Chandra langsung berjengit, karena merasa terkejut.